Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Santet Pringles Dapur. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Bu Nina pagi itu sedang menyiapkan semua masakan yang akan dijualnya nanti, dengan dibantu oleh anaknya yaitu Rian dan Hesti. Sebelum berangkat ke kiosnya, Bu Nina menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Bu Nina menyiapkan sambal dan bumbu untuk satenya. Kedua anaknya itu selalu membantu kedua orang tuanya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Namun karena Hesti sudah lulus dari sekolah dan kebetulan belum mendapatkan pekerjaan, Hesti pun kemudian ikut membantu ibunya berjualan sate di kios. Dia sudah mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi Hesti belum juga mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk menyibukkan dirinya, dia ikut dengan Bu Nina berjualan di kios, sembari melayani para pembeli yang datang ke kiosnya. Hesti sudah menganggur selama 1 tahun. Surat lamaran sudah dilayangkan dari tempat satu ke tempat yang lain, namun belum juga mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan yang dia lamar itu. Sedangkan Rian, adiknya Hesti, masih duduk di kelas 3 SMP, yang sebentar lagi akan lulus dan naik ke jenjang SMA. Ibu Nina memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua Bu Nina sudah bersuami dan memiliki keluarga sendiri. Semuanya ikut dengan suaminya di luar kota, sehingga Bu Nina tinggal bersama dengan Pak Bejo dan kedua anaknya di rumah. Bu Nina sudah berjualan sate di kios bertahun-tahun, sementara anak pertama dan anak kedua Bu Nina masih duduk di kelas SMP dulu. Jadi, sudah lama sekali beliau berjualan. Kios yang ditempati untuk berjualan sate itu sudah dibeli oleh Bu Nina. Kios sate itu sudah terkenal lama dan banyak pelanggan yang datang untuk kemudian membelinya. Pagi itu Hesti ikut membuatkan sambal sate, sedangkan Rian membantu menusuk-nusukkan ayam pada tusuk sate. Sate yang dijual oleh Bu Nina adalah sate ayam karena banyak peminatnya, apalagi modal yang dikeluarkan tidaklah terlalu besar. Jika Bu Nina jual sate kambing, pasti modal yang dikeluarkan lebih besar lagi. Pak Bejo bekerja menjadi petani di desa. Dia ikut dengan juragan sawah yang ada di desanya. Pak Bejo sudah bekerja lama dengan juragan. Dia sangat baik dengan Pak Bejo dan para petani lain, yang membuat semua petani betah bekerja dengan juragan. "Yes, tolong kamu kupaskan bawang merahnya ya," ucap Bu Nina. "Iya Bu." "Bu, ini ayamnya satu tusuk berapa potong ayam?" tanya Rian. "Satu tusuk 5 potong saja nak," jawab Bu Nina. Bu Nina sudah menyiapkan banyak potongan ayam untuk satenya yang sudah dipotong-potong tadi malam, dan sebagian baru dipotong pagi tadi. "Bu, Bapak di mana?" tanya Hesti. "Bapak belum bangun kayaknya, Hes," jawab Bu Nina. Semua tusuk sate ayam itu Bu Nina masukkan ke dalam baskom besar untuk nanti dibawa ke kios yang ada di pasar. Setelah semua sate sudah siap, begitu dengan semua sambal atau bumbu yang lainnya. Bu Nina kemudian dan juga Hesti pun segera berangkat ke pasar untuk berjualan. Sedangkan Rian, dia bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Rian ini anaknya pendiam, penurut kepada kedua orang tua dan juga pintar. Pagi itu dengan berboncengan menggunakan motor, Bu Nina dan juga Hesti segera ke pasar. Perjalanan menuju ke pasar yang mereka lalui itu sekitar 15 menit. Dengan membawa semua perlengkapan jualan yang dibawa, yang membuat Hesti sedikit kesusahan saat mengendarai motor karena satu jok motor itu penuh ada baskom
yang diletakkan di tengah-tengah antara Punina dan juga Hesti. Baskom tersebut berisi sate ayam. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di kios sate ayam yang ada di pasar. Punina pun bersiap-siap menata sate itu ke dalam etalase. Sedangkan Hesti, dia mulai membakar arang untuk bakar sate nantinya. Asap tipis yang perlahan-lahan muncul dan menjadi tebal. Sate ayam itu lalu Hesti tata di atas bakaran arang yang diolesi dengan kecap. Aroma satenya itu sangat menggugah selera bagi orang-orang sekitar ataupun pengunjung pasar yang melewati depan kios sate ayam Punina. Hesti terus mengipasi asap tebal dari sate-sate ayam itu yang sesekali dia mengucek kedua mata karena terasa perih terkena asap. Bahkan keringat yang mulai bercucuran keluar dari dalam tubuhnya. Dan pagi itu, sudah ada beberapa orang yang datang untuk membeli sate ayam. "Bu, sate ayamnya 2 porsi ya bu," ucap pembeli wanita. "Baik bu, mau pakai nasi atau tidak?" tanya Punina dengan ramah. "Pakai bu." "Minumnya apa bu?" "Teh hangat saja bu, 2 ya." "Baik bu, tunggu sebentar ya," ucap Punina. Punina pun beranjak untuk membuatkan teh hangat serta mengambilkan nasi, dan kemudian menunggu sate ayam yang sedang dibakar oleh Hesti. "Yes, sudah matang belum satenya?" tanya Punina. "Iya ini bu, sebentar lagi matang bu," jawab Hesti. Dia terus mengipasi sate ayamnya dengan sekuat tenaga supaya cepat matang. Beberapa saat kemudian sate ayamnya pun sudah matang. Kemudian sate ayamnya diletakkan di atas piring dan diberikan sambal serta kecap yang dicampur dengan bawang dan cabai. "Ini bu, sudah siap satenya." Punina pun membawakan semua hidangan itu dengan dibantu oleh Hesti menuju ke tempat ibu tadi. "Ini bu, silakan." "Ah iya, terima kasih ya bu," jawabnya. Semakin siang semakin ramai sekali kios sate ayamnya Punina, membuat Hesti harus makin banyak membakar sate ayamnya. Di samping kios sate ayamnya Punina ada juga kios sate kambing milik Punina, yang mana mereka juga bertetanggaan. Rumahnya berjarak hanya 3 rumah saja. Siang itu terlihat warung Punina nampak sepi sekali dan hanya ada 1 pembeli saja yang datang, padahal biasanya kios sate kambing Punina itu selalu ramai. Tapi sekarang entah kenapa sebabnya menjadi sepi sekali. Punina hanya terduduk dengan menopang dagunya dengan menggunakan tangan sembari melihat ke arah kios Punina yang semakin ramai, dan dalam hati Punina muncul perasaan iri dengki karena sate ayamnya selalu laris manis, bahkan banyak pelanggan dan pembeli yang berdatangan. "Gak bisa dibiarin ini mah," gumam Punina dalam hatinya. Karena kios sate kambing milik Punina terlihat sepi dan semangat Punina yang sudah memudar, akhirnya dia memutuskan untuk pulang saja ke rumah dengan wajah yang tertekuk. Saat dia beranjak pulang melewati depan kios Punina, seketika Punina menyapa dirinya yang membuat langkah Punina terhenti sejenak. Punina mau kemana? Kok wajahnya tertekuk seperti itu bu? Ibu sakit ya? Cecar Punina. "Saya mau pulang bu, ini saya lemes tidak enak badan," ucapnya beralasan. "Ya sudah kalau begitu semoga cepat sembuh ya bu, ibu istirahat di rumah." Tanpa menjawab ucapan dari Punina, dia langsung beranjak pergi meninggalkan kios. Karena rasa iri dan juga dengkinya yang sudah membara di dalam hatinya, Punina akhirnya siang itu berniat untuk datang ke rumahnya orang pintar. Dia melihat sebuah brosur yang tertera di tiang listrik saat dia melewati jalanan pasar tadi, dan di brosur tiang listrik tersebut terdapat alamat tentang dukun sakti yang terkenal ampuh. Dengan segera Punina langsung pada kala itu siang itu, yang tadinya berwajah tertekuk, ya sekarang kembali bersemangat menuju ke alamat dukun santet itu. Dia mengendarai motornya sendiri menuju ke rumah dukun santet yang perjalanan ditempuh itu sekitar 2 jam perjalanan. Jalanan yang dilalui oleh Punina itu pun cukup berliku, penuh dengan kehati-hatian
Dia melewati jalanan berliku itu hingga akhirnya Bulina pun sampai juga di rumahnya Mbah Darmin. Terlihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu, berdiri di tengah hutan, suasananya sepi dan tidak ada siapa-siapa di dalam hutan tersebut. Dia langsung beranjak menyambangi ke teras rumah Mbah Darmin. "Permisi." Beberapa saat kemudian pintu rumah itu pun dibuka, terlihat ada sosok laki-laki parubaya. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Darmin. "Saya ada urusan, Mbah," ucap Bulina. "Kalau begitu silakan masuk. Kita bicarakan saja di dalam," ujar Mbah Darmin. Kemudian Bulina pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Darmin dan duduk berhadapan dengan beliau. "Coba ceritakan semuanya," ucap Mbah Darmin. "Saya kesal, Mbah. Saya iri dengan kios tetangga saya yang selalu ramai sekali. Padahal dulu sebelum ada kiosnya itu, kios saya selalu ramai setiap harinya. Tapi sekarang kios saya jadi sepi. Saya mau seluruh keluarganya itu menderita dan mati secara perlahan, Mbah," jelas Bulina. Seketika Mbah Darmin pun hanya tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Bulina, sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, sembari Mbah Darmin menyalakan batang rokok yang ada di tangannya. "Saya serius, Mbah. Saya ingin seluruh keluarganya itu menderita. Karena keluarganya itu selalu saja apa yang dikerjakan itu lancar. Saya itu iri, Mbah," ucap Bulina. "Kamu yakin? Pikirkan dulu aja semua resikonya yang akan terjadi nanti," kata Mbah Darmin. "Berapapun akan saya bayar, Mbah, asalkan Mbah mau mengikuti apa yang saya mau," ucap Bulina. "Baiklah kalau seperti itu, nanti akan saya lakukan, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Mbah?" "Syaratnya kamu harus membawakan foto keluarga target yang mau disantet," ucap Mbah Darmin. "Sudah saya bawa ini, Mbah, fotonya." Bulina mendapatkan foto keluarga Punina dari akun sosial media Hesti, anaknya Punina, yang tadi sebelum berangkat ke rumahnya Mbah Darmin itu Bulina mencetak foto keluarganya Punina terlebih dahulu. "Ini, Mbah, fotonya, Mbah," ucap Bulina sembari memberikan foto kepada Mbah Darmin dari dalam tasnya. Kemudian Mbah Darmin memandangi foto tersebut dengan seksama. "Nanti malam, tepat malam Selasa Kliwon, kita akan melakukan ritual." "Baik, Mbah." Singkat ceritanya, malam harinya Mbah Darmin sudah menyiapkan beberapa sesajen di dalam ruangan ritual. Sudah ada kemenyan, kembang setaman, bambu yang dipotong kecil-kecil, ada pisang, kelapa muda, juga ada pasar, jajan tradisional, kerating deng, serta ayam hitam. Bukan hanya itu, di dalam ruangan ritual tersebut juga terdapat banyak sekali boneka pocongan. Ada keris yang menempel di dinding, serta media yang sudah disiapkan seperti paku, jarum, dan lain-lain. Malam itu Bulina masuk dalam ruangan ritual itu dengan perasaan yang merinding serta takut. Tepat pukul 12 malam, Mbah Darmin pun mulai menyalakan kemenyannya. Bulu kuduk Bulina semakin merinding dan berdiri semua. Kemudian ayam hitam tersebut disembelih oleh Mbah Darmin. Dengan membacakan mantranya, lalu Mbah Darmin mengambil boneka pocongan yang diikat dengan foto keluarga Bulina dan ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum dan diasapkan di atas kemenyan itu. Sembari Mbah Darmin merapalkan mantranya, Bulina menyaksikan itu bergidik ngeri, tapi keputusannya itu sudah bulat untuk menghancurkan keluarganya Punina yang selalu beruntung itu. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, membuat Bulina semakin ketakutan dan kedinginan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Bulina. Sementara Mbah Darmin masih terus membacakan mantranya dengan mulut berkomat-kamit. Ruangan yang tadinya berhawa dingin sekarang berubah seketika menjadi panas sekali hawanya. Lalu Mbah Darmin menghentikan membaca mantranya dan berbicara dengan sosok yang tiba-tiba berada di samping Mbah Darmin. Sosok itu banyak sekali dan sangat menyeramkan. Bulina sampai gemetaran, ketakutan, bulu kuduk berdiri semua dan ingin rasanya muntah. Karena bau sosok-sosok itu sangat menyeruak ke dalam hidung dan membuat perutnya merasa mual.
Entah apa yang dibicarakan oleh Mbak Darmin. Kepada sosok-sosok itu tiba-tiba saja muncul kembali angin kencang saat sosok itu sudah pergi dan Mbak Darmin menyiapkan sebuah kain putih yang sangat besar. Kemudian ayam hitam tersebut dimasukkan ke dalamnya beserta dengan paku dan jarum tajam lalu dibungkus rapat-rapat. Saat menutup kain putih itu, Mbak Darmin sembari merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit. Sesaat setelahnya, kain putih itu diberikan kepada Polina. Ini nanti dibawa dan dikuburkan di rumah si target dan jangan sampai ada orang yang melihatnya, ucap Mbak Darmin. Baik Mbah, akan saya lakukan, jawab Polina. Singkat ceritanya malam harinya, Polina datang ke alamat rumahnya Punina dengan membawa kain putih yang berisi ayam hitam dan paku serta jarum. Tengah malam sekali, sekitar pukul 2 dini hari, Polina berjalan mengendap-endap menuju ke halaman rumahnya Punina. Sesekali Punina melihat ke sekeliling kalau suasananya sudah aman. Dengan cangkul yang dibawanya dari rumah, Polina mulai menggali tanah yang ada di halaman rumah Punina. Dia mencangkul dengan tergopoh-gopoh, ya karena takut ada orang yang melihatnya. Tanah itu digali hingga sedalam-dalamnya. Setelah sudah digali sampai dalam, kemudian kain putih itu dimasukkan ke dalam tanah galian itu. Lalu tanah yang digali itu ditutup kembali oleh Polina hingga seperti semula agar tidak ketahuan. Keesokan harinya, seperti biasa Polina sudah kembali ke pasar untuk berjualan sate kambing di kiosnya. Namun berbeda dengan Punina yang tiba-tiba pagi itu kepalanya merasakan sangat pusing sekali. Kepala ibu kok pusing sekali ya? Gak bisa berdiri, pusing sekali rintih Punina sembari memegangi kepalanya dengan kuat. Bentar ya bu, aku panggilkan bapak dulu, ucap Hesti. Kemudian Hesti segera berlari menuju ke sawah untuk memanggil bapaknya yang sudah pergi ke sawah sejak subuh tadi. Dia berlari terbirit-birit melewati jalan setapak yang ada di tengah sawah. Pak, bapak, pak, teriak Hesti menghampiri Pak Bejo. Loh ada apa Duk? Kok kamu panik seperti itu? Tanya Pak Bejo penasaran. Ibu pak, ibu, ucap Hesti. Ibu kenapa Coba kamu ngomong yang jelas, ucap Pak Bejo. Ibu sakit kepala pak, ayo cepat pulang pak. Ya sudah, ayo kita pulang, timpal Pak Bejo. Mereka berdua pun berjalan terbirit-birit dengan napas yang membara menuju ke rumah. Sesamanya di rumah, Pak Bejo dan Hesti langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Punina. Ayo kita ke dokter bu, kita periksa, ucap Pak Bejo. Sakit pak, sakit sekali kepala ibu, ada di Punina. Terlihat wajah Punina yang semakin memucat dan lemas sekali. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Pak Bejo menyewa mobil terlebih dahulu di rumah tetangganya. Kemudian Punina digotong oleh Pak Bejo dan pemilik mobil yaitu Pak Edi. Punina dengan perlahan-lahan dibawa masuk ke dalam mobil itu. Beberapa saat kemudian Punina pun sampai di rumah sakit dan segera diperiksa oleh dokternya. Saat diperiksa oleh dokter, kata dokter Punina ini tidak menderita sakit apa-apa, membuat Pak Bejo keheranan. Sedangkan siang itu warung Punina terlihat ramai sekali dengan pelanggan dan pembeli yang berdatangan. Punina merasakan senang melihat kios sate ayam Punina tutup itu, sehingga bernampak kepada kios sate kambingnya yang semakin ramai sekali. Karena dokter tidak mendiagnosis sakitnya Punina, akhirnya Punina pun segera dibawa pulang ke rumah. Dokter hanya memberikan obat vitamin saja untuk tubuh Punina supaya fit. Sepulangnya dari rumah sakit, Esti melihat ke depan rumahnya itu, kok terdapat tanah yang berceceran. Segera dia menyapu tanah itu dan dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Malam harinya, dari dalam rumah Punina tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan dari atap rumah. Saat itu masih sekitar pukul 9 malam dan belum ada yang tertidur. Dengan segera Pak Bejo dan Hesti pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tapi saat mereka lihat tidak ada apa-apa yang terjadi. Saat yang bersamaan itu juga mereka mendengar suara teriakan Rian dari dalam rumahnya. Wah, Rian, dia kenapa itu Ayo kita ke dalam,
ucap Pak Bejo. Saat dilihat ke dalam kamar, Rian sudah terkapar pingsan di lantai. Ya Allah Rian, kamu kenapa Nek? Ucap Pak Bejo dan langsung memindahkan tubuh Rian yang tadinya di atas lantai dipindah ke kasur. Sedangkan terdengar suara rintihan ibunya dari kamar sebelah dengan segera Hesti beranjak menuju ke kamar ibu. Sakit Hes, sakit kepala ibu Hes, rintihnya. Ibu yang sabar ya bu, ucap Hesti menenangkan. Dengan perlahan-lahan, Hesti memijat kepala Bu Nina yang terasa sangat sakit itu hingga akhirnya Bu Nina terlelap ketika dipijat kepalanya oleh Hesti. Pak Bejo terus membangunkan Rian dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidung Rian. Gimana Pak? Rian belum sadar juga, tanya Hesti yang tiba-tiba datang. Belum Hes, jawab Pak Bejo. Ibu gimana Hes? Ibu sudah tidur Pak. Tadi aku pijitin kepalanya, ucap Hesti. Beberapa saat kemudian akhirnya Rian pun tersadar dan dia langsung memeluk tubuh Pak Bejo sembari menangis ketakutan. Hes, ambilkan air putih, ucap Pak Bejo. Iya Pak, jawabnya. Dengan segera Hesti pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Beberapa saat kemudian dia kembali lagi ke kamar Rian. Ini Rian, kamu minum dulu supaya tenang, ucap Hesti sembari memberikan segelas air putih kepada Rian. Segelas air putih itu diteguk oleh Rian dengan perlahan-lahan. Sekarang kamu jelaskan, tadi kenapa kamu teriak-teriak dan bisa jatuh pingsan? Tanya Pak Bejo. Tadi ada sosok pocong Pak di jendela dengan wajah yang menyeramkan. Wajahnya kosong dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga, menatap tajam ke arahku. Baunya juga sangat busuk, jelas Rian. Aku takut Pak, Bapak tidur sama aku ya Pak, kata Rian. Ya sudah, Bapak tidur sama kamu. Sekarang kamu istirahat dulu berbaring, ucap Pak Bejo. Kamu tidur sama Ibu Hes, temenin Ibu bapaknya. Iya Pak, jawab Hesti lalu dia segera beranjak ke kamar Bu Nina. Keesokan harinya Bu Nina sudah sedikit membaik dan sudah bisa berjalan lagi. Rian juga sudah sedikit tenang. Namun tiba-tiba saja telepon rumah berdering pagi itu saat mereka sedang sarapan. Biar aku saja yang angkat, ucap Hesti. Hesti beranjak pergi mengangkat teleponnya. Halo, ini dengan siapa? Tanya Hesti. Halo Hes, ini Bule. Bapak ibu kamu mana? Bule mau bicara. Sedang sarapan Bule. Bentar aku panggilkan dulu ya, ucap Hesti. Hesti langsung menghampiri bapak ibunya yang sedang menyantap makanannya. Siapa Hes? Tanya Bu Nina. Ibu, Pak Bu, Bule yang telepon katanya mau bicara sama bapak sama ibu. Teleponnya belum dimatikan itu, ujar Hesti. Bule siapa Hes? Bule Tina Pak. Tumben banget Bule Tina telepon ke sini. Ada apa dengan adikmu itu, Bu? Ucap Pak Bejo. Dengan segera Bu Nina dan Pak Bejo berjalan menuju ke tempat telepon. Halo Tin, ada apa? Tanya Bu Nina. Mbak, ibu meninggal dunia, jawab Bule Tina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, nanti Mbak sama Mas Bejo segera ke sana deh, ucap Bu Nina yang seketika lemas. Untungnya Pak Bejo siap menerima tubuh Bu Nina yang terasa lemas itu. Tin, memangnya ibu sakit apa? Perasaan ibu nggak punya riwayat sakit apapun. Nggak tahu Mas, nanti lihat aja ke sini cepat, ucap Bule Tina yang kemudian sambungan teleponnya terputus. Singkat ceritanya Bu Nina dan juga Pak Bejo pun segera untuk pergi ke rumah mertua Pak Bejo. Tidak lupa Hesti dan juga Rian sudah ikut ke rumah neneknya juga. Kebetulan Rian tidak berangkat sekolah karena libur. Rumahnya Ibu Nina itu berada di desa lain yang tidak terlalu jauh letaknya. Sesampainya di rumah, orang tuanya Bu Nina langsung melihat jenazah ibunya yang sudah tertutup kain selendang. Saat itu, Bu Nina melihat tubuh jenazah ibunya yang sudah kaku dan anehnya membiru serta di bagian wajahnya itu terdapat luka lebam seperti habis ditonjok. Namun, Bu Nina tidak terlalu sedih karena dia tahu kalau dirinya sedih nanti ya ibunya juga akan sedih. Adiknya Bu Nina, Bule Tina itu pun menangis tanpa henti melihat jenazah ibunya.
Dan saat itu, tiba-tiba Bu Tina kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot hingga tangan mencekik lehernya sendiri. Semua yang ada di dalam rumah tersebut cemas dan ketakutan, bahkan akhirnya Bu Tina itu meninggal dunia menyusul ibunya. Belum juga jenazah ibunya dimakamkan, Bu Tina sudah ikut menyusul. Sore harinya jenazah ibu mertua Pak Bejo dan adiknya Bu Nina segera dimakamkan. Malam harinya semua berkumpul di rumah mendiang untuk acara tahlilan bersama. Di tengah gema lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja terdengar dari belakang dapur ada suara gelas yang pecah. Prang! Ternyata Hesti yang seketika jatuh pingsan mungkin karena kecapean. Akhirnya Hesti pun dibawa masuk ke dalam kamar supaya tersadar dan beristirahat. Hesti dibangunkan oleh ibunya berkali-kali dengan mengolesi minyak angin ke bagian hidungnya. Beberapa saat kemudian, Hesti pun terbangun dengan kondisi yang masih seperti linglung. "Ini minum dulu, Hes," ucap Bu Nina. "Kamu kenapa? Kok bisa pingsan, Hes?" tanya Bu Nina. "Tadi aku melihat ada sosok pocong, jumlahnya banyak sekali, Bu, berdiri menghadap ke arahku. Sosok itu sangat menyeramkan dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga," jelas Hesti. "Di mana, Hes?" tanya Bu Nina. "Di ruang tengah, Bu. Karena aku nggak kuat melihat sosok itu, aku jadi pingsan." Singkat ceritanya, seminggu setelah kepergian ibunya, Bu Nina tiba-tiba jatuh sakit lagi. Sehingga kios sate ayamnya itu sekarang diambil alih oleh Pak Bejo. Dia sudah tidak ke sawah lagi. Sementara Bu Lina terlihat sinis melihat ke arah Pak Bejo. Ya karena kios sate ayamnya sudah kembali buka lagi. Namun Pak Bejo tetap bersikap ramah kepada Bu Lina meskipun Bu Lina sangat sinis sekali. "Hes, perut sama kepala ibu sangat sakit sekali, Hes," ucap Bu Nina. "Ibu minum obat sakit kepala ya, Bu, aku belikan dulu di warung." Dengan segera, Hesti pun beranjak ke warung untuk memberikan obat sakit kepala untuk ibunya. Beberapa saat kemudian, Hesti pun kembali ke rumah. "Ini, Bu, obatnya diminum dulu. Habis itu ibu istirahat ya, Bu," kata Hesti. Dengan perlahan-lahan Bu Nina meminum obat sakit kepala itu. Kios sate ayamnya meskipun sudah tutup beberapa hari, tapi masih tetap saja ramai banyak pengunjung yang datang. "Loh, Pak, Bu Ninanya kemana?" tanya pembeli. "Bu Ninanya sedang sakit, Bu. Dia istirahat di rumah, saya yang menggantikan," ucap Pak Bejo. "Sakit apa, Pak, kalau boleh tahu?" "Sakit kepala, Bu, sama sakit perut," jawab Pak Bejo. "Semoga cepat sembuh ya, Pak, Bu Ninanya," jawabnya. Pak Bejo kewalahan melayani beberapa pembeli yang datang, tapi meskipun begitu, Pak Bejo dapat menyelesaikan semuanya. Singkat ceritanya, malam harinya Bu Nina semakin kesakitan pada bagian kepala dan perutnya. Akhirnya, beliau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan setelah diperiksa oleh dokter yang berbeda dari sebelumnya, dokter itu mengatakan hal yang sama kalau Bu Nina tidak menderita sakit apapun. Dokter tersebut pun mengatakan kepada Pak Bejo, "Maaf, Pak, barangkali ini bukan sakit secara medis. Coba Bapak tanyakan kepada orang pintar." "Oh gitu ya, Dok. Makasih ya, Dok, sarannya. Kalau begitu kami permisi pulang dulu," ucap Pak Bejo. Memang akhir-akhir ini sakit yang diderita oleh Bu Nina itu tidak kunjung sembuh juga, malah semakin parah. Malam itu Hesti melaksanakan sholat malam, sholat tahajud untuk meminta kesembuhan ibunya. Namun saat Hesti sedang bersikir, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya. Bahkan kaca jendela kamarnya itu retak membuat dia sontak saja terkejut. Gorden yang bergerak-gerak sendiri karena angin kencang itu tiba-tiba mengumpulkan asap tebal. Di balik asap tersebut, ada sosok wanita rambutnya acak-acakan pakaian berwarna putih menatap tajam ke arahnya Hesti. Sontak Hesti terkejut dan ketakutan. Dia benar-benar terus membacakan doa-doa yang dia hafal untuk mengusir sosok itu. Dan brak! Tiba-tiba pintu kamar Hesti yang tadinya terbuka itu tertutup dengan sendirinya. Dengan tubuh yang gemetaran menutup kedua matanya dan keringat yang mengalir, dia tetap khusyuk membaca doa hingga akhirnya sosok wanita itu
pergi menghilang entah kemana. Keesokan harinya tiba-tiba Rian sakit demam tinggi hingga kejang-kejang dan tubuh yang menggigil dibarengi dengan Bu Nina yang kemudian muncul bintik-bintik merah pada tubuhnya. "Pak, gimana ini? Kok Rian juga ikutan sakit begini? Kita bawa ke dokter lain lagi, ayo, siapa tahu dokter lain bisa menyembuhkan sakitnya," ucap Pak Bejo. Lalu Rian dan juga Nina pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesamanya di rumah sakit, kata dokter lain itu sama saja hasilnya kalau Bu Nina dan juga Rian tidak menderita sakit apa-apa. Akhirnya Bu Nina dan juga Rian tetap dibawa pulang ke rumah tanpa resep obat dari dokter. Perut Bu Nina semakin membuncit seperti orang yang sedang hamil dengan tubuhnya yang semakin kurus. Karena Bu Nina jarang sekali makan, dia tidak nafsu makan sama sekali. Sedangkan Rian terus kejang-kejang. Akhirnya Pak Bejo membuatkan air kompresan untuk penurun demam Rian. Setelah dikompres dengan menggunakan air hangat, demam Rian sudah menurun dan kejang-kejangnya pun sudah tidak datang lagi. Bu Nina semakin sakit pada kepalanya dan juga perutnya seperti ditusuk-tusuk menggunakan jarum. Dia terus merintih kesakitan, meronta-ronta hingga suatu ketika Bu Nina batuk-batuk. Dan dia batuk darah hingga mengeluarkan darah kental itu yang dibarengi dengan jarum dan paku keluar dari mulutnya. Sontak Pak Bejo dan Hesti sangat terkejut melihat itu. "Sudah gak beres ini," ucap Pak Bejo. Pak Bejo akhirnya ingat dengan saran dokter untuk mencari orang pintar. Akhirnya Pak Bejo mencari informasi ke sana kemari, mencari orang pintar supranatural melalui teman-temannya. Hingga akhirnya Pak Bejo menemukan orang pintar tersebut dari temannya, namanya Mak Pina. Pak Bejo langsung menghubungi Mak Pina untuk segera datang ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya Mak Pina yang cukup jauh, jadi tidak bisa langsung datang, apalagi Mak Pina ada urusan secara mendadak. Saat Pak Bejo menghubungi lewat telepon, Pak Bejo menceritakan semuanya yang terjadi, mulai dari kejanggalan kematiannya mertua Pak Bejo, bahkan adik iparnya. Sementara di sisi lain Bu Nina semakin parah. Rian juga semakin parah sakitnya. Rian tubuh koreng pada seluruh kakinya yang bernanah dan berbau busuk. Pak Bejo sampai kebingungan harus mengobati istrinya, bagaimana lagi. Bu Nina setiap harinya terus merintih kesakitan dan perutnya semakin membesar. Bahkan saat ini kios sate ayamnya Bu Nina sudah tidak buka lagi. Ya karena Bu Nina belum kunjung sembuh, apalagi Rian yang mengharuskan Pak Bejo ini dan juga Hesti menjaga dan merawatnya. Bu Nina tersenyum. Ya, ketika mendengar kabar kalau Bu Nina sakit-sakitan, dia puas sekali. Sekarang Bu Nina bebas karena tidak ada yang bersaing lagi dengan sate kambingnya. Sekarang Bu Nina juga berjualan sate ayam. Semuanya dikuasai olehnya demi mendapatkan harta dan kekayaannya bertambah. Suatu ketika malam hari saat Hesti sedang membuang sampah ke belakang rumahnya, tiba-tiba saja dia melihat sekelebat bayangan putih yang terbang ke atas pohon. Sontak Hesti terperanjat melihat bayangan putih itu. Saat dia tatap ke arah pohon itu, dia terperanjat. Sudah ada sosok wanita berpakaian putih dengan mata yang memutih, wajah hancur, rambut acak-acakan, duduk di atas pohon. Sontak dia langsung teriak sekencang-kencangnya dan lari masuk ke dalam rumah. Wah! Yang kemudian Hesti terkejut ketika bertabrakan dengan tubuhnya Pak Bejo. Hesti sampai jatuh terpental ke lantai dengan wajah ketakutan, memucat dan napas yang tidak beraturan. "Kamu kenapa, Hes? Kok lari-lari sama teriak-teriak seperti itu?" tanya Pak Bejo keheranan. "Aku takut, Pak." "Takut kenapa sih? Masih sore juga, belum tengah malam." "Ada hantu, Pak." "Di mana? Hantu apa?" "Di atas pohon, Pak. Kuntilanak, Pak. Serem banget pokoknya," jawab Hesti. "Sudah, bangun itu kamu jagain ibu. Bapak mau buang air kecil dulu." Segera Hesti beranjak bangun dan menuju ke kamar ibunya. Bu Nina terus meringis menahan rasa sakitnya itu yang membuat Hesti tidak tega. "Sabar ya Bu, ibu pasti sembuh kok Bu," ucap Hesti menyemangati. "Ibu sudah gak kuat lagi, Hes," jawab Bu Nina. "Bu, gak boleh ngomong kayak gitu, ibu harus kuat, harus sembuh," ucap Hesti.
Malam itu tiba-tiba tubuhnya Bu Nina kejang-kejang, dengan mata yang melotot, perut semakin membesar, dan lidah yang menjulur keluar seperti hewan reptil. Pak, Ibu Pak, teriak Hesti. Pak Bejo yang sedari tadi berada di dalam kamar Rian segera datang ke kamar Bu Nina. Astagfirullah, Ibu, teriak Pak Bejo. Lalu Pak Bejo membacakan doa-doa ayat kursi bersamaan dengan Hesti serta membaca sholawat. Namun, tubuhnya Bu Nina semakin memberontak kaku, kejang-kejang, bahkan dari dalam mulutnya terus mengalir darah dengan lidah yang menjulur. Wah, rintih Bu Nina yang kemudian Bu Nina sudah mengembuskan napas terakhirnya. Pak Bejo langsung mengecek denyut nadi tangan Bu Nina. Dan saat dicek denyut nadinya sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Bejo. Ibu, teriak Hesti. Sementara Rian yang baru datang langsung nangis masuk ke dalam kamar Bu Nina. Keesokan harinya, Mak Pinah pun baru datang ke rumah. Beliau menyesal karena datang terlambat. Maaf ya Pak, saya datang terlambat, tidak sempat menyelamatkan istri Bapak, ucap Mak Minah. Tidak apa-apa Mak, ini semua sudah takdir, kata Pak Bejo. Mak Pinah pun masuk untuk melihat jenazahnya Bu Nina yang masih dalam keadaan mata melotot serta lidah yang menjulur ke depan. Saat itu juga Mak Pinah mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Nina. Dengan khusyuk, Mak Pinah membuka mata batin untuk menerawang. Santet Brings dapur, ucapnya. Maksudnya Mak? Tanya Pak Bejo penasaran. Ada orang yang sengaja mengirim santet Brings dapur yang artinya bambu serumpun. Santet ini akan membuat keluarga korbannya meninggal hingga 12 keturunan. Dan kemungkinan mertua serta iparmu itu yang kamu ceritakan sudah meninggal dunia terkena santet jenis ini, ucap Mak Pinah. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Bejo. Apakah santet ini bisa ditangkal Mak? Santet jenis ini sangat mematikan dan susah sekali untuk ditangkal. Namun ada caranya untuk menangkal santet ini, ucap Mak Pinah. Gimana caranya Mak? Caranya dengan... Ucap Mak Pinah terpotong. Di saat Mak Pinah akan memberikan cara untuk menangkal santet itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari depan rumah. Wah! Segera Pak Bejo dan juga Mak Pinah datang untuk melihat salah satu tetangganya itu kejang-kejang dengan kedua matanya melotot. Bawa masuk, ucap Mak Pinah. Lalu Mak Pinah memberikan nasihat kepada semua pelayat atau bahkan keluarganya Pak Bejo. Jangan ada yang menangis atau merasa iba dengan kematian keluarganya Pak Bejo. Karena siapapun yang merasa iba melihat jenazahnya siapapun itu, pasti akan meninggal dunia seperti ibu ini. Karena santet Brings dapur akan mengambil nyawa orang sekitar yang merasa iba dengan jenazah yang menjadi korban santet Brings dapur, ucap Mak Pinah. Seketika semua yang ada di sana saling menggunjing satu sama lain dengan keluarganya Pak Bejo yang ternyata mendapat kiriman santet. Tetangganya Pak Bejo yang kejang-kejang itu seketika juga meninggal dunia. Dan di dalam rumahnya Pak Bejo tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk membuat suasana semakin mencekam. Sementara Hesti melihat ada sosok pocong berdiri di ambang pintu. Dengan tatapan matanya yang tajam dan berwajah kosong dengan mulut menganga menyeramkan. Tidak hanya itu, dia juga melihat sosok tinggi besar berbulu dengan taring yang panjang dan tajam berdiri di depan pohon yang ada di halaman rumah. Saat itu juga Hesti ambruk pingsan membuat semua pelayat yang ada di rumahnya Pak Bejo itu ketakutan. Bulu kuduknya semuanya berdiri dan juga merinding ketika hembusan angin kencang itu datang. Jenazah tetangganya itu kemudian dikembalikan ke rumahnya untuk segera diurus, sedangkan jenazah Bu Nina yang sudah dimandikan itu akan segera disolatkan dan dimakamkan. Sekitar 10 pagi, jenazah Bu Nina ini mulai dibawa ke pemakaman. Saat itu Hesti belum tersadarkan diri, dia juga tidak ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan ibunya yang terakhir. Dalam pingsannya, Hesti itu bermimpi kalau adiknya itu sakit keras dan semakin parah. Tidak hanya itu, Hesti juga melihat di dalam rumah ada banyak sosok penunggu yang mengitari tubuh adiknya yang terbaring di atas kasur. Ada sosok kuntilanak, sosok genderuwo, sosok pocong, sosok tuyul, dan lain sebagainya. Sosok-sosok itu yang mengitari
tubuh Rian akan membunuh Rian. Sontak saat itu juga Hesti terperanjat dan tersadarkan dirinya. "Wah!" teriaknya. Dia tersadar dengan tubuh yang bercucuran keringat, napas yang masih memburuh, wajah yang memucat. Ibu mana Pak?" teriaknya. "Sadar Hes, ibu sudah dimakamkan tadi pagi. Kamu dari pagi sampai sore baru sadar," ucap Pak Bejo, yang kemudian Hesti langsung memeluk tubuh Pak Bejo dengan eratnya. "Sudah, kita harus ikhlas ya Hes. Sekarang kita fokus kepada penyembuhan adik kamu," ucap Pak Bejo. "Rian, memangnya Rian kenapa Pak? Dia tadi kan gak apa-apa," ucap Hesti panik. "Tadi siang Rian tiba-tiba kejang-kejang dan tubuhnya lumpuh, tidak bisa digerakkan." Seketika saat itu Hesti langsung mengambil ke arah kamar adiknya dan memeluk Rian. Sementara Mak Pina juga, dia itu pulang ke rumah teman Pak Bejo. Mak Pina masih saudara temannya Pak Bejo. Semenjak kejadian tadi pagi, Mak Pina belum sempat memberikan cara untuk menangkal santet Pring dapur itu. Malam harinya di rumah Pak Bejo diadakan acara tahlilan dari hari pertama kematian Bu Nina. Mak Pina juga datang untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada serangan santet lagi. Gema lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar dari Pak Bejo. Malam itu Rian sedang berbaring sendirian di dalam kamarnya, sedangkan Hesti membantu membuatkan teh bersama dengan saudara-saudara yang datang. Membantu Rian yang masih terjaga, dia menatap ke arah langit-langit kamar dan dia melihat ada bayangan hitam. Hesti dan semua orang yang ada di dalam rumah tiba-tiba saja mendengar teriakan Rian. "Wah!" Sontak semua melihat ke dalam kamarnya Rian dan betapa terkejutnya. Rian sudah tidak bernyawa dengan perut yang tiba-tiba saja membuncit dan kedua mata yang melotot serta lidah yang menjulur. Pak Bejo, Hesti, dan juga Mak Pinah datang ke kamar Rian. "Mak, kenapa anak saya tiba-tiba meninggal dunia seperti ini? Santet ini memang susah sekali ditanggal dan mematikan, sehingga membuat keluarganya langsung terserang. Padahal sudah saya kasih pagar gaib rumah ini tadi," ucap Mak Pinah. Akhirnya Rian pun menyusul ibunya sendiri, padahal tanah kuburan yang masih basah, namun dia sudah disusul oleh anaknya sendiri. Meskipun begitu, Pak Bejo dan juga Hesti pun tidak boleh menangisi kematian Rian, karena jika mereka bersedih dan iba, nyawa mereka yang akan terancam. Keesokan harinya jenazahnya Rian segera dimakamkan tepat di samping makam Ibu Nina. Sejak kematian Ibu Nina, Pak Bejo tidak pernah melihat keluarganya Bu Lina yang datang ke rumah Pak Bejo. Itu semua membuat Pak Bejo curiga, tapi beliau tidak mau berburuk sangka terlebih dahulu. Setelah pemakaman Rian selesai, Mak Pina akhirnya akan memberitahu cara menangkal santet kepada Pak Bejo dan Hesti. "Sebelum melakukan laku tirakat, kalian harus mandi keramas terlebih dahulu nanti sore. Yang besoknya kalian harus melakukan puasa ngerawat selama 7 hari. "Maksud dari puasa ngerawat itu bagaimana, Mak?" tanya Pak Bejo. "Puasa ngerawat adalah puasa yang dilakukan seperti biasanya dengan sahur waktu subuh dan berbuka waktu maghrib. Tapi sahurnya hanya boleh makan satu jenis buah saja dan hanya 1 biji," ucap Mak Pina. Saat menjalankan puasa, setiap malam melakukan topo kungkum di sungai dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 336 kali. Lalu setelah melakukan puasa ngerawat 7 hari itu, kalian harus mencari bambu kuning yang ujung bambunya diruncingkan, jangan sampai terbalik. Sampai sini paham? Tanya Mak Pina. Paham, Mak. Lalu harus bagaimana lagi? Tanya Pak Bejo. Setelah itu ambillah pakaian orang yang pertama kali terkena santet Pring dapur. Dan harus pakaian yang dipakai yang belum dicuci masih bau keringat, ucap Mak Pina. Singkat ceritanya Pak Bejo dan juga Hesti pun mulai mandi keramas terlebih dahulu dan melakukan puasa ngerawat selama 7 hari. Setiap malam keduanya datang ke sungai yang terdekat dari rumahnya. Tepat pukul 12 malam mereka melakukan topo kungkum dan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 336 kali. Setiap kali mereka sedang melakukan topo kungkum di sungai itu, selalu saja mereka mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik.
Hembusan angin pun datang kencang membuat bulu kuduk keduanya merinding, berdiri semua. Namun Pak Bejo dan Hesti terus membaca surat Al-Fatihah dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan itu. Bahkan mereka melihat ada sosok pocong yang melompat ke arahnya dengan wajah yang menyeramkan, dan wajahnya itu gosong. Setelah puasa Ngerowo 7 hari telah selesai, kemudian Pak Bejo mengambil pakaian Bu Nina yang waktu itu belum dicuci. Pak Bejo dan Hesti juga mencari bambu kuning sesuai syarat yang harus dicari akhirnya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Pak Bejo mendapatkan bambu kuning tersebut. Tidak lupa kemudian Pak Bejo meruncingkan bambu kuningnya di ujung bambu itu. Setelah itu Mak Pinah memberikan cara-cara selanjutnya kepada mereka lagi. Setelah sudah mendapatkan bambu kuning dan pakaian korban santet, Mak Pinah yang akan menghilangkan ilmu santetnya. Kemudian Mak Pinah merobek sedikit pakaian tersebut dan diikatkan dengan bambu kuning yang juga sudah diruncingkan itu. Setelah robekan pakaian itu sudah diikatkan dengan bambu kuning, kemudian Mak Pinah membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan niat untuk menghilangkan ilmu santet Prince Dapur. Saat itu juga di dalam rumahnya Pak Bejo kedatangan angin kencang yang masuk ke dalam rumah saat Mak Pinah membacakan doa. Gorden-gorden yang ada di rumahnya itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Prang! Terdengar suara kaca rumah yang seketika pecah. Pak Bejo dan Hesti sangat ketakutan ketika ada hembusan angin kencang bahkan gangguan-gangguan lain. Brak! Terdengar pintu yang tertutup dengan sendirinya. Singkat ceritanya, setelah semuanya sudah selesai, kemudian Mak Pinah mengajak Pak Bejo dan juga Hesti ke tempat rumpun bambu yang lebat untuk melakukan ritual yang terakhir. Setelah mendapatkan rumpun bambu yang lebat, kemudian bambu runcing yang diikatkan dengan pakaian yang sudah didoakan tadi langsung ditancapkan oleh Mak Pinah di tengah-tengah rumpun bambu sembari membacakan mantranya. Prince Dapur Balio menyang asalmu, sakmetuwo manimu. Runcing bambu itu ditancapkan di tengah tanah rumpun bambu itu. Saat itu juga tiba-tiba suara burung gagak terdengar mengerikan di atas langit dan suara sosok yang tidak kasat mata juga terdengar di dalam hutan tersebut. Bahkan suara binatang buas di dalam hutan mulai bersahutan. Insya Allah santet Prince Dapur ini tidak akan mengganggu keluarga kalian lagi dan akan berbalik kepada si pengirimnya, ucap Mak Pinah. Kalau boleh tahu, siapa yang tega mengirim santet Prince Dapur ini, Mak? Kalian juga nanti akan tahu sendiri orangnya siapa. Ayo, kita kembali ke rumahmu. Masih ada yang harus kita urus, imbuh Mak Pinah. Sesamanya di rumah, Mak Pinah menyuruh Pak Bejo untuk menggali tanah yang ada di halaman rumah. Dengan segera Pak Bejo langsung menggali tanah tersebut, dan setelah digali betapa terkejutnya Pak Bejo melihat kain putih yang terbungkus. Apa ini, Mak? Buka saja biar tahu isinya. Saat dibuka, kain putih itu terlihat di dalamnya sudah ada banyak sekali tulang ayam yang berwarna hitam dan ada paku serta jarum. Ini media yang dikirim untuk menyantet keluarga kalian, ucap Mak Pinah. Astagfirullah, sungguh kejam dia, ucap Pak Bejo. Lalu Mak Pinah mulai membakar bungkusan kain putih itu beserta dengan isi-isi yang ada di dalamnya. Semua media santet yang ditanam di halaman rumah Bu Nina itu sekarang sudah dibakar dan menjadi abu. Di saat yang bersamaan terdengar siaran duka yang bergema di toa masjid. Berita duka itu menginformasikan tentang kematiannya Bu Nina secara tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Bejo dan Hesti. Bu Nina telah meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan seperti yang dialami oleh Bu Nina waktu itu. Tubuhnya kurus, terlihat kulit yang menempel dengan tulang dan perut yang membuncit, serta mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tidak hanya Bu Nina yang meninggal dunia, anaknya yang pertama juga ikut meninggal dunia saat anaknya menangis histeris dalam pelukan jenazah Bu Nina. Saat itu, Pak Bejo dan Hesti datang untuk melayat dan turut berduka. Dan waktu itu juga Pak Bejo dan Hesti tahu siapa orang yang telah tega mengirimkan santet ke keluarganya. Waktu Bu Nina meninggal itu, anak pertamanya juga meninggal. Di dalam rumahnya tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang dan suasananya siang itu sangat mencekam sekali, dengan pintu yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Brak!
membuat para pelayat terkejut mendengar gebrakan pintu yang tertutup. Beberapa hari setelah meninggalnya Polina dan anak pertamanya, tiba-tiba saja suaminya jatuh sakit. Sakit yang diteritanya juga sangat aneh sekali, sama seperti yang diterita oleh Punina. Sekujur tubuh muncul bisul pernana dengan perut yang semakin membuncit, hingga akhirnya suami Polina meninggal dunia, menyusul istri dan anaknya. Sedangkan anaknya yang terakhir sekarang ikut dengan neneknya, anaknya juga sering sakit-sakitan. Sekarang Pak Bejo dan Hesti sudah seperti dulu lagi berjualan sate ayam. Meskipun kali ini mereka tanpa Punina dan juga Rian, tapi mereka tetap menjalani kesehariannya dengan ikhlas dan melupakan semua kejadian masa lalu. Pak Bejo dan Hesti selalu mendoakan Punina dan juga Rian tanpa henti, supaya mereka tenang di alam sana. Bahkan sekarang kios sate ayam Pak Bejo dan Hesti selalu ramai pembeli dan pelanggannya. Pak Bejo tetap bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang dan menjalaninya dengan sepenuh hati dibantu oleh Hesti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Pertebal iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sesungguhnya penyakit iri dan dengki merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit iri dan dengki kepada orang lain. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya yang telah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini. Video ini saya akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.